Halo ngaba-ngaba dan keda-keda, dalam kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas 8 hal yang baiknya kamu simpan sendiri. Jangan buka rahasia ya. Sepanjang hidup seseorang pasti mempunyai informasi yang tersimpan. Hal yang baiknya disimpan sendiri aja, nggak perlu dibagi-bagi ke orang lain. Jika terpaksa membaginya, mungkin di beberapa poin akan mengakibatkan efek negatif. Apa saja yang nggak boleh dibongkar di depan orang banyak? Mari kita simak. 1. Capaian terbesar. Setiap orang pasti punya capaian terbesar dalam hidupnya. Dalam bidang karir, rencana finansial, asmara, dan lain sebagainya. Membagi capaian terbesar kepada orang lain memang direkomendasikan. Dengan catatan, orang yang mengetahui capaian terbesarmu adalah orang yang bisa mendukung. Orang yang bisa mendukung bisa meyakinkan, gerak. Tetapi, yang terjadi bisa sebaliknya. Membagi capaian terbesar kepada orang lain justru bisa membuat ragu. Karena otomatis orang yang mengetahui rencana besarmu akan memberi komentar dan saran. Komentar dan saran yang tidak dibutuhkan atau berlebihan bisa membuatmu ragu untuk melangkah. Jadi baiknya gimana? Pertimbangkan lagi jika ingin membaginya dengan orang lain. Pilih membaginya dengan orang yang bisa dipercaya dan bisa berpikiran bijak. 2. Perbuatan baik. Menolong orang atau perbuatan lainnya nggak bijak jika diobral ke banyak orang. Beberapa orang memilih menyimpannya saja, tetapi banyak orang ingin membagikan perbuatan baiknya. Mungkin nggak punya niat negatif, tetapi bisa menyulut perasaan negatif dari orang lain. So, jika kamu melakukan perbuatan baik, simpanlah rapat-rapat. Nggak perlu membaginya meski nggak punya niat apapun. 3. Kehidupan personal. Hal yang baiknya disimpan sendiri aja ialah kehidupan personal. Kehidupan personal yang diketahui banyak orang bisa bikin rawan. Pertama, karena kehidupan non-publik seseorang bisa dinilai aneh-aneh sama orang lain. Padahal, yang paling ngerti kisahnya kan subjek yang mengalaminya. Bijaknya, simpan rahasia kehidupan personalmu. Dengan menyimpan kehidupan personalmu, maka kamu sudah berhati-hati dalam menjaga diri. Jika perlu membaginya, pilih teman dekat yang bisa dipercaya, agar rahasiamu tetap terjaga. 4. Kecukupan. Siapa sih nggak ingin hidup cukup? Punya uang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Semua orang mengingini hal tersebut. Maka, hendaklah menjaga rahasia ini. Karena setiap orang punya ukuran nilai kecukupan yang berbeda-beda. Simpan aja kehidupanmu yang cukup atau sebaliknya. Efek dari membagi rahasia ini kemungkinan besar jadi negatif. Hal ini bisa memantik kecemburuan sosial. Jadi, kehidupan finansialmu disimpan buat diri sendiri aja ya. 5. Filosofi hidup. Dalam mengarungi kehidupan, setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda-beda. Jadi, simpan aja filosofi hidup. Karena pun jika diceritakan akan mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Jadi, paling bijak adalah nggak perlu mengumbar filosofi mengarungi kehidupan. 6. Masalah keluarga. Masalah di rumah harus diselesaikan di rumah. Pada intinya, membuka masalah keluarga ke orang lain akan memperburuk situasi. Bukannya malah menyelesaikan masalah, tetapi memicu persoalan baru. Setidaknya, dengan menjaga rahasia keluarga akan tetap menjaga nama baik. Iya nggak? Gimana menurutmu? 7. Rahasia orang lain. Nggak perlu gosip dan urus-urusan sendiri. Jika mendengarkan cerita orang lain, preserve it yourself. Orang lain membagi cerita ke kamu karena udah nggak bisa lagi menyimpan beban. Jadi, jangan menambah beban orang dengan membagi atau menggosipkan ceritanya ke orang yang lain lagi. 8. Dendam atau kebencian terhadap masa lalu. Masa lalu memberikan kesan bagi setiap orang.
Rasa benci atau dendam kepada orang lain itu memberikan efek negatif pada diri sendiri. Bahkan rasa dendam bisa menular jika kamu membagikannya kepada orang. Orang lain yang nggak tahu duduk perkaranya bisa ikut-ikutan mendendam. Saat kamu nggak bisa menyelesaikan perkara di masa lalu, pilihlah konselor atau orang profesional untuk membantumu. Mereka akan lebih tahu cara menyembuhkan luka. Atau, pilihlah anggota keluarga dan kawan dekat yang mempunyai relasi kuat denganmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, agar channel Ngabah semakin kaya akan info yang bermanfaat. Trims.